Oke, selamat pagi buat seluruh komentar di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman-teman ya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua ya? Melihat kondisi market saat ini, teman-teman ya. Secara time frame 1D memang kalau gue lihat Bitcoin itu ada potensi kenaikan ya. Cuma weekly-nya itu udah kasih kita notice warning. Jadi ya harap hati-hati, tetap hati-hati, teman. Ya, apakah saat ini adalah momen yang pas buat kita akumulasi ya? Aku pikir kalau akumulasi yes ya. DC aja cuy, nyicil aja. Ya, karena Bitcoin kan kemarin habis terjun ya, habis terjun. Nah, pas kemarin gue live ada beberapa yang request Pau Coin atau Pau Chain ya. Bang, update dong lagi perkembangannya ya. Nah, di sini kita akan coba update perkembangannya dan nanti mungkin kita juga akan cek price actionnya ya seperti apa untuk kondisi Pau ya. Kalau gue pikir, kalau gue lihat ya perkembangan PO itu makin crazy sih, buset dah. Ini kayak kalau misalkan memang komunitasnya bisa berkembang aja, nangis tuh yang nggak beli. Tapi inget ya, ini bukan suatu just bahwa lu harus miliki PO, nggak ya. Tetap Dior, kalian harus Dior. Karena apapun projectnya, apapun sebagus apa projectnya, temennya, kalau dia project baru pasti penuh tantangan. Ya, jadi proyek-proyek kripto yang bisa memberi kita return besar, otomatis resikonya juga besar. Itu yang seperti itu, ya teman ya. Bitcoin aja yang liquidnya kayak gitu aja masih memberikan resiko yang cukup besar, ya meskipun dia liquid banget, teman. Ya, karena fluktuasi harganya itu, teman. Nah, oke, di sini kita nggak usah lama-lama untuk ngebahas Pau Coin atau Pau Chain ya. Kita langsung aja teman yang melihat marketnya saat ini lagi diskon. Makanya kemarin tuh pas gue lihat di Getpost ya, itu kan gue ini ya teman yang ngepost, wah ini waktunya DCA ya teman, waktunya dia sebelum dia naik cuy ya. Dan akhirnya kemarin tuh dia agak naik ya, lumayan nih, naik berapa nih, 3,96%. Ini pun sudah ada turun kalau nggak salah ya. Oke, nanti bakal kita cek nih price actionnya. Nah, nanti sebelum kita cek mungkin kita akan lanjut ya untuk updatean Pau ya. Nah, kemarin itu kan Pau Chain ya teman, dia itu update validator ya, validator onboarding is live ya. Jadi kemarin tuh mereka menyiapkan dokumen ya, dokumen resmi dari tim Pau Chain ya, menjelaskan secara rinci dan detail mengenai validator ini. Jadi kalau gue lihat sekilas ya teman ya, validatornya ini dibagi menjadi dua ya. Jadi validator yang benar-benar pure validator yang membutuhkan berapa triliun itu untuk menjadi validator, terus triliun Pau ya. Terus ada yang validator melalui wallet Pau ya, itu secara apa, parsial atau apa itu ya, pokoknya ininya komunitas Pau Chain itu tuh bisa patungan gitu loh untuk menjadi validator, intinya seperti itulah pokoknya ya. Jadi ada dua versi. Nah, validatornya juga dibagi 3 lapis ya. Jadi keamanan dari transaksi Pau Chain itu benar-benar keren cuy, keren. Ya, ini updatean kemarin tuh teman ya, ini dipinat nih sama dia nih saat 6 jam yang lalu ya. Katanya perangkat lunak validator yang kami buat khusus kini mendukung jaringan yang dirancang untuk meningkatkan skala, melindungi ya, dan memberdayakan setiap pengguna yang tanpa batas ya. Dia nginfoin validator terus teman. Nah, untuk ngebuat blok validator ya, memang ini temen ya, kalau lu sering buka-buka white paper dari project blockchain, udah pasti banyak sekali ya kalau misalkan dia membahas ya, white paper tersebut membahas mengenai teknologi blockchainnya ya, projectnya, terus mekanismenya, itu banyak banget. Nah, Pau ini udah ngebuat komplit semua, gila cuy, keren teman, keren. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, ini adalah blok yang kemarin diumumkan oleh Pau Chain ya. Makanya harganya langsung ningkat ya temennya. Gue memang nggak baca semuanya sih, gue nggak baca semuanya. Kalau untuk mengenai memulai tinjau teknologi ekosistem yang gue nggak baca. Tadi gue sempat buka-buka masalah validasi rantai Pau Chain, tokenomics-nya ya temennya, dan lain-lain ya temen. Ini yang kedua, ini yang penting sih temennya. Nah, ini Pau Chain merevolusi lanskap blockchain sebagai blockchain lapisan 3 pertama di dunia yang dirancang untuk menyelesaikan solusi yang dapat diskalakan, aman,
berpusat pada pengguna untuk keuangan terdesentralisasi DeFi. Cuma memang kalau saat ini karena ini baru aja langkah besar PawChain ya untuk benar-benar bisa bersaing di ranah Web3, ya mungkin untuk sektor DeFi-nya ini masih belum ini ya, belum berjalan teman. Ya, nah ini ya dia ngumumin one layer every chain zero friction teman. Ya, fitur-fitur utamanya nih, dia ada swap, ada dompet atau wallet PAW, terus ada pemindai, ada lock temen ya. Nah ini semua tadi juga udah gue cek ya temen ya. Ini untuk pemindainya ya temen ya masih sepi ya teman, masih sepi ya karena project baru cuy ya, bisa dibilang dia kan baru jadi koin kemarin ya teman, baru jadi koin kemarin. Dan ini adalah PAW lockernya ya, jadi ini kayak penguncian kalau lu ingin nyediain likuiditas di swapnya mungkin ya, atau di dexnya PAW swap. Terus ini adalah PAW swapnya ya, PAW swapnya dimana ini kalian bisa swap ya antar blockchain. Terus di sini juga ada PAW wallet. PAW wallet itu di sini menentukan jumlah. Nah di sini nih yang maksud gue yang menjadi validator itu nggak harus lu punya triliunan ya, tapi lu harus punya cuma berapa ya, ini sebentar, nah ini 200.000 juta miliar, 250 miliar ya, artinya ini 10% kalau nggak salah ya, 10% ya teman. Jadi ini kayak patungan gitu loh cuy, jadi komunitasnya tuh bisa menjadi validator semua ya dengan sistem dari PAW wallet ini untuk menjadi validator teman. Cuma di sini ya teman, kita akan langsung aja ya. Ini apa nih, memulai ya, siapkan dompet wallet, dukungan dompet, mengakses jaringan utama, cara mendapatkan PAW, menghubungkan. Jadi di sini tuh dibahas rinci cuy ya mengenai validator PawChain ini teman ya, karena ini memang dibuat untuk komunitas itu bisa berpartisipasi ya dalam validator. Nah di sini untuk spek-speknya juga udah di ini ya tuh. Nih, mengakses jaringan utama PawChain ya. Gue nggak bakal bahas ini semua ya, gue hanya nunjukin aja ya, karena banyak banget cuy, penjelasannya detail banget nih ya. Wallet ya, nih dompet perangkat kerasnya bisa pakai ledger teman ya. Simpan koin PAW Anda secara aman secara offline ya, lu bisa simpan PAW di ledger teman. Kemarin gue ada yang tanya soalnya ya, bang apakah PAW bisa disimpan di ledger, katanya itu bisa tuh di info ini ya. Cara mendapatkan PAW ya, ini kontrak resminya PAW di bursa bisa ya teman ya. Terus menghubungkan ke PAW swap, ini udah dijelasin semua cuy. Jadi ini bener-bener detail banget ya mengenai mekanisme dalam kita mengakses ekosistem blockchain dari si PawChain ini. Gila keren cuy, ini bener-bener gue kalau lihat dokumen ini ya, jujur aja ya, gue kalau lihat dokumen ini seharusnya market cap dari PawChain itu melebihi ATH dari BitGetBridge. Feeling gue sih seperti itu ya, seharusnya, karena BitGetBridge gak ada cuy, kayak gini tuh gak ada white paper yang menunjukkan atau dokumentasi yang menunjukkan bahwa ini loh mekanisme teknologi gua dan gini ya, secara detail merinci selayaknya project-project blockchain pada umumnya itu nggak ada. Sedangkan PawChain lu perhatikan, gila crazy cuy ya. Nih cross chain interoperability ya, blockchain integrasi, protokol ini dijelasin. Ini kalau gue klik banyak loh cuy, ini kalau gue klik banyak ya. Ini gue cuma buka-buka aja, kalau gue klik banyak banget detailnya teman ya. Lu butuh waktu beberapa jam ini untuk baca semua ya. Nih PawChain menggunakan serangkaian protokol komunikasi standar dan jembatan unik. Bisa ini dengan gue melihat dokumentasinya ini bener-bener menunjukkan banget ya bahwa kalau tim PawChain itu bener-bener berpengalaman gitu ya di bidang blockchain. Habis itu dia punya skill gitu teman, punya skill untuk mengelola gitu teman ya, mengelola atau mengembangkan suatu project crypto ya. Mungkin dia belajar dari Shiba Inu dulu ya, mungkin dia belajar dari Shiba Inu terus mengembangkan ya, karena kan di tim yang di belakang tim PawChain ini adalah ya rata-rata mantan tim Shiba Inu semua ya teman. Nah ini ya, ada PAW swap, ini ekosistemnya aja loh, ekosistemnya aja. Ada PAW swap,
Pau Wallet, Pau Scanner, Pau Lock, Pau Launchpad ya. Launchpad ini nggak tahu nih udah diinin belum ya landasan peluncurannya ini temen ya. Nah kita langsung aja nih untuk validasi rantai Pau. Nah ini ya, jadi validasi rantai Pau itu ya orang-orang yang melakukan validator ya teman ya, menjadi validator dalam sebuah transaksi blockchain. Tujuannya untuk memvalidasi dan mengamankan blockchain tersebut itu teman. Nah ini bahkan dijelasin ya, ini unduh paket validator kalian langkah 1, langkah 2 nih step-stepnya tuh diunjukin semua cuy, step by stepnya tuh diunjukin ya, kayak layaknya project blockchain lainnya ya teman ya. Untuk validatornya itu caranya begini ya. Nah ini yang sistem seperti ini adalah validator yang singkat kata atau sederhana kata kita anggap ini validator utama lah ya, untuk lu bisa menjadi validator. Nah terus kalau kita cek di dompet ini persyaratannya tuh agak kecilan cuman, artinya 10% ya. Kalau nggak salah tadi tuh gue sempet baca ada 2 kategori menjadi validator ya. Jadi menjadi validator utama dengan mengikuti cara-cara ini temen ya. Terus yang validator yang kedua itu dengan kita tuh kayak patungan gitu loh temen ya. Kita cukup nyediain 10% dari total yang seharusnya menjadi validator dari PauSwap atau PauChain ini temen ya. Dan bagi hasilnya ya sesuai dengan modal atau saldo lu ya, saldo Pau lu ya di yang lu stake menjadi validator itu. Itu sih seperti itu teman. Nih mekanisme insentif ya. Nah ini teman. Nah ini ya maksud gue ya. Katanya ini validator dapat mempertaruhkan sendiri itu 2,5 triliun koin Pau teman yang dibutuhkan atau menerima delegasi melalui locker. Ya jadi di sini validator yang mempertaruhkan sebagian sebentar. Validator yang mempertaruhkan sebagian dimulai dengan 10% tuh ya. Jadi ada 2 jenis kategori validator di Pau itu. Ada yang mempertaruhkan sendiri 2,5 triliun, ada yang 10% dari jumlah yang dibutuhkan. Ya, ini sesuai yang udah gue jelasin tadi. Di sini di tempat pool yang tertunda hingga mereka mencapai locker untuk memenuhi ambang batas. Fleksibilitas ini memungkinkan lebih banyak peserta untuk menjadi validator dan berkontribusi pada desentralisasi jaringan. Ya, jadi konsepnya itu kayak patungan kalau yang ini ya. Kalau lu akses wallet Pau itu kayak konsep patungan gitulah, teman. Cuma kalau lu bener-bener jadi pemain validator di Pau ya ini ya, lu harus sedia 2,5 triliun ya. Ini pencetakan secara real time, bahkan bagi hasil dan lain-lain tuh udah ada semua. Lu kalau mau kepo-kepoin ya lu langsung aja masuk di dokumentasi Pau ini ya. Arsitektur Pau ya, ini token, kesediaan validator transaksi dan lain-lain. Bentar, ini tadi ini banyak sekali cuy. Tuh, kalau kita buka ya arsitektur dari validator Pau itu banyak sekali tuh. Nah, lu bisa jadi delegator dan lain-lain, unlock periode dan lain-lain. Ini dijelasin semua teman. Ini dijelasin semua periode unlocknya. Kalau lu mau nyairin dari reward validator ya, validator stake di sini. Banyak sekali cuy, banyak sekali teman. Nah, kita langsung aja ke tokenomic ya. Nah, mengenai pasokan suplai dan distribusi ya, teman. Jadi di sini tuh dijelasin ya bahwa kita tahu ya untuk total pasokan Pau itu kan 1 kuadriliun ya, atau 1000 triliun ya. Di sini 350 triliun terkunci dalam tim keuangan. Jadi untuk apa-apa ini untuk dinikmatin timnya. Katanya sih di sini dialokasikan untuk pengembangan ekosistem, insentif validator ya, dan peningkatan platform. Jadi kalau gue lihat ya, karena dulu kan sempet ya yang berapa ya, 200 apa 300 190 atau berapa ya dulu ya, yang sempat diisukan gitu loh. Wah ini kalau dijual timnya ini bakal longsor nih Pau gitu ya. Nah karena isu tersebut, jadi tim Pau itu mutusin buat nggak mempergunakan dulu ya. Jadi gimana ya, dia tuh mau fokus untuk ngembangin project, dan ternyata bener-bener dikembangin sih projectnya. Bahkan ini sampai Pau yang tadinya meme ya, token, sekarang menjadi koin cuy ya. Nah terus di sini ada 650 triliun yang digunakan likuiditas ya. Nah ini sisanya itu dipasangkan dengan ETH untuk membangun kumpulan likuiditas awal teman ya. Terus ada keamanan ya, katanya token LP ini keamanan likuiditas token LP ini ya dikirim ke alamat pembakaran segera setelah dibuat ya, membuat kumpulan likuiditas tidak dapat diubah dan disimpan. Nah buat teman-teman yang mungkin tanya
Bang, apakah di PO itu ada burn supply-nya gede? Mungkin buat teman-teman yang masuk di era-era sekarang ini, lihat supply 1 kuadriliun itu udah gede ya. Padahal kalau lu tahu ya, di zaman-zaman Firaun itu supply 1 kuadriliun itu kecil. Ya, supply 1 kuadriliun kecil. Bahkan ada yang lebih crazy loh, Baby Doge itu. Kurang crazy apa coba? 840 kalau nggak salah ya. Meskipun udah di burn, udah gede banget masih ya. Masih berpuluh-puluh kali lipat ya dari supply PAW gitu teman. Tapi komunitasnya kuat ya, menangnya itu dia ya. Kalau PAW ini sejenis kayak Shiba Inu, Brace gitu temen ya. Cuma memang kalau gue jujur ya, ini harusnya kalau PAW mencapai ATH, new ATH gitu temen ya, harusnya dia itu melebihi new ATH dari Bitget Brace. Karena dari segi kualitas PAW ini lebih unggul cuy, harusnya. Ya, itu ya seperti itu. Kalau misalkan dia nyampe di ATH Bitget Brace 1 miliar PAW harusnya bisa tembus di $1.900. 1 miliar PAW. Kalau dia bisa tembus di ATH-nya Bitget Brace, temen. Tapi gue pikir dengan kualitasnya ini harusnya sih ini lebih tinggi harusnya ya. Cuma memang kalah dari segi komunitas ini Pauchen. Ya masih banyak kan komunitasnya Bitget Brace ya teman. Tapi gue entah kenapa gue ada feeling banget nih di coin nih. Ya, entah kenapa. Makanya punya gue masih gue hold teman. Punya gue masih gue hold. Ya bodoh amat dah ya. Kalau memang pokoknya uang dingin ya, jangan niruin ya. Oh Bang Didi hold nih, gue juga hold nih. Jangan seperti itu. Ya pasti uang dingin karena gue hold itu uang dingin teman. Ya. Nah mekanisme deflasi, protokol mencakup biaya transaksi dan fitur penyedia likuiditas yang secara sistematis mengurangi pasokan dalam waktu ke waktu. Jadi dia ada mekanisme deflasinya, teman ya, dari biaya transaksinya, teman. Yang akan mengurangi pasokan demi waktu dari waktu ke waktu ya. Artinya itu setiap transaksi ya, kayak contohnya kayak lain-lain lah, kayak token-token atau koin-koin lain ya. Ini bukan token soalnya ya, kayak koin lain yang dimana dia nerapin sistem deflasi setiap ada transaksi di dalam DEX. Gitu ya, seperti itu ya. Dan nggak usah semuanya ya kita bahas, tapi ini aja kita udah bener-bener sudah gambarin banget ya, menggambarin banget bahwa betapa seriusnya gitu loh tim PAW gitu ya, yang tadinya berangkat dari meme loh ini menjadi koin cuy, crazy ya, multi rantai lagi ya, yang dia nekanin interoperabilitas ya. Jadi dengan melihat beberapa spek ini, jadi gue pikir ini bener-bener gila, kualitasnya udah di atas Bitget Brace. Hanya saja memang komunitasnya ya, kalau menurut gue sih yang perlu diiniin lagi gitu temen ya. Tapi komunitas itu ini ya temen ya, berjalan seimbang ya dengan perkembangan ya. Mungkin dari saat ini banyak orang yang masih menganggap atau masih meremehkan Pauchen ini gitu temen ya. Ntar giliran dia udah naik aja, misalkan udah banyak listing dicek misalkan ya, banyak listing dicek dan lu masih di situ-situ baik ya udah lu ketinggalan ya teman. Ya, tapi ini bukan gue ngajakin lu buat beli PAW ya. Intinya itu gini, ini PAW dia project baru ya teman, project baru. Apakah potensial besar? Ya potensial besar kalau menurut gua, tapi ya kalau menurut pandangan gua. Cuma bukan berarti dia tuh nggak ada tantangan gitu ya. Project baru itu penuh tantangan teman ya. Dia bisa mengasih kalian itu keuntungan besar tapi juga resiko besar kalau misalkan di tengah-tengah jalan tiba-tiba timnya buyar atau hal yang lainnya. Namanya juga project baru, dia lagi ngebangun fundamental ya, itu ya seperti itu. Kalau dia benar-benar bisa tembus nih ya, membangun fundamentalnya, ya udah selamat buat teman-teman yang udah hold. Ini seperti itu. Jadi bijak ya teman, lu harus bijak di sini. Oke. Dan kalau gue cek teman ya, kalau gue cek dari beberapa indikator yang gue pakai, ini PAW banyak buy loh sekarang. Sekarang itu banyak buy tuh. Ini memungkinkan PAW bisa naik cuy. Ini memungkinkan PAW bisa naik. Dan gue dari kemarin ya udah bilang ke grup atau di post ya bahwa ini adalah waktu momen DCA sih ya. Nyicil ya, bukan all in nyicil. Ya, tapi di sini kalau gue cek dari MACD memang untuk golden cross-nya memang belum terbentuk ya, teman. Tapi kan kita nggak 100% acuan sama si golden cross ini. Gitu, teman ya. Belum terbentuk, tapi ya ini kayaknya kita tinggal tunggu sedikit lagi untuk golden cross ini bisa terbentuk sih ya.
Kita tinggal tunggu sedikit lagi. Ya saat ini apa salahnya kita udah nyicil-nyicil ya, masuk-masuk gitu teman. Oke, dan kalau kita untuk cek RSI ini masih di bawah level 50 ya teman. RSI masih berada di bawah level 5. Dan gue pikir ini RSI-nya masih akan sideways ya, sideways atau enggak akan ada penurunan sedikit ya. Jadi secara harga mungkin masih ada, itu masih ada potensi penurunan sedikit. Jadi gue pikir akan seperti ini. Ya akan ada penurunan sedikit, konsolidasi dan naik. Itu yang gue lihat. Ya, jadi ada potensi dia masih ada turun sedikit. Makanya jangan all in ya, nyicil aja, nyicil, teman. Oke. Nah, Bang, kalau misalkan memang ada turun nih, gue melihat ya ada support yang kuat banget untuk itu ada di sini, teman. Nah, di level ini, di level kuning ini. Ya. Yang kemarin dia udah nyentuh tuh kemarin ya di level 0,00072 di kepala 72 ya. Dia udah nyentuh nih di 0,0772 yang kemarin yang udah akumulasi tuh yang kemarin. Udah cuman lumayan ya, temen ya. Tapi mudah-mudahan ini gue berharapnya masih bisa turun ya. Karena gue akan coba akumulasi lagi, temen ya. Mudah-mudahan di sini, temen ya. Karena juga gue lihat Bitcoin juga masih ada chance untuk turun ya untuk Bitcoin gitu teman. Nah, Bang, kalau misalkan memang ini nanti tiba-tiba dia mengalami suatu kenaikan, Bang, itu kira-kira naiknya sampai mana? Oke. Kalau kita bicara suatu kenaikan, teman ya, kita langsung aja. Karena kan kita ini belum full bull run ya. Ada nggak sih, Bang, bull run ya? Gue nggak tahu ya. Tapi kalau feeling gue ada sih. Cuma memang kayaknya kalau nggak akhir tahun ini ya. Feeling gue sih kuartal 3 akhir sampai kuartal 4 ini ya, tahun ini. Mudah-mudahan temen ya, karena di tahun 2024 kemarin udah nggak ada ini ya temen ya. Nah, oke, kalau kita lihat secara Fibo memang ada proyeksi POI itu akan menuju di sini nih ketika nanti ada suatu kenaikan. Jadi ada proyeksi POI itu akan menuju di area sekitar nih kepala 16 dan lanjut mungkin di 0,16 itu ada di sekitar 0,0016 ini ya, di kepala 23 teman. Dan ini sebenarnya udah target kita dari kemarin ya. Nah, di sini ya. Ini mungkin target terdekatnya untuk POI teman. Ya, ini target terdekatnya untuk POI. Jadi dia ada potensi di kepala 16 sampai kepala 23. Tapi kalau misalkan dia FOMO, Bang, misalkan ya, kita bicara misalkan. Kalau misalkan si POI ini FOMO, oke, coba deh ya. Kita akan cek secara ini keseluruhan atau lebih long. Sorry, nah video ini lama banget jadinya ya. Kita akan coba secara long. Nah, gini. Nah, kita lihat ya, potensi dia itu bisa ke 0,6 ya kalau secara long. Dan kalau lu bicara new ATH dari POI, ini POI bisa 2 kali lipat ya berarti ya. Ini kan dia new ATH itu di sekitar 0,0097 ya. Nah, untuk area 0,618 Fibonacci-nya itu ada di sekitar 0,014 ya, teman. Berarti kalau ini halu aja ya. Ini kalau untuk long itu kita bicara halu ya. Jangan jadi acuan, kita bicara halu. Kita targetin di 1,618 ya. Sebentar kok ini, teman. Kita targetin di 1,618 ini. 1000% ya. Ini 1800%, teman. Ini potensi kalau misalkan dia bisa new ATH ya. Gue pikir dia akan ngarah ke situ. Ada 1800 berapa nih? 1876%. Artinya berapa? 18 kali lipat ya dari harga sekarang. 18 kali lipat, teman. Ya, tapi kalau dia bisa nyentuh ATH Bitget Brace itu dengan kill 10 ini kurang tinggi ya. ATH Bitget Brace itu kurang tinggi dari ini, teman ya. Ya, semoga aja sih ini, teman ya. Apa namanya? Banyak orang yang tahu teknologi POI ini. Oke. Jadi mungkin itu aja, teman ya, untuk bagaimana price action dari si POI, dan kita juga tadi melihat ya bagaimana perkembangan POI jadi cukup menarik kalau menurut gue pribadi. Dan tetap lakukan dior kalian masing-masing dan harus bijak ya, pakai uang dingin karena ini sebagus apapun ini adalah project baru, jadi penuh resiko ya. Kalau lu bisa cuan ya lu ada rezeki di sini ya, seperti itu ya.
Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video po ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan seperti biasa, sebelum gue akhir video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi. Kita menjadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini dianjurkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.